telah terjadi krisis anyar antara Israel dengan Palestina. Megawati melihat event olahraga itu sebagai event politik, bahkan ideologi. Inilah menariknya proses digitalisasi tadi dengan apa yang bisa kita sebut sebagai pendangkalan ideologis. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Sebelum saya mulai, saya ingin menunjukkan buku ini. Buku yang ditulis oleh Dedi Tabrani. Buku ini sebenarnya adalah sebuah disertasi yang disampaikan di PT IKA. Tabrani itu sendiri adalah salah seorang perwira polisi yang membuat sebuah studi yang sangat menarik tentang terorisme keluarga. Tentu saya tidak ingin membicarakan isi buku ini. Silahkan cari dan baca sendiri. Yang ingin saya tekankan kali ini adalah posisi ideologis dari Megawati Soekarno Putri. Saya memang belum habis ingin membicarakan Megawati Soekarno Putri ini. Karena pada tanggal 7 Oktober 2023 telah terjadi krisis anyar antara Israel dengan Palestina. Tentu bagian dari kekuatan militer Palestina di bawah organisasi Hamas itu telah menyerang Israel dan secara mengejutkan mampu masuk dan menerobos perbatasan Israel yang dijaga dengan teknologi perang yang sangat canggih. Tetapi mereka berhasil untuk masuk dan membuat kerusakan-kerusakan di sana. Akan tetapi kemudian Israel sangat marah, mungkin juga malu karena sistem pertahanan mereka itu ternyata bisa diterobos oleh sebuah kekuatan militer yang bisa kita katakan amatiran. Lalu kemudian dengan kemarahan dan keinginan membalas dendam, Israel membumi hanguskan Gaza sampai ketika konten ini dibuat, pemboman terhadap Gaza secara habis-habisan itu masih tetap berlangsung seperti yang kita lihat di dalam berita Nah, apa yang mau kita katakan di sini? Yang pertama adalah bahwa peristiwa Palestina atau konflik Palestina dengan Israel itu membuat gaung pada tingkat domestik. Gaung apa? Gaung politik. Pada sekitar Juni 2023 itu Megawati memerintahkan dua gubernurnya, yaitu Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lalu kemudian Iwayan Koster di Bali, untuk menolak rencana pertandingan Piala Dunia U17 di dalam dunia sepak bola di Indonesia. Indonesia memang direncanakan menjadi tuan rumah di situ. Dan apa yang kemudian terjadi, Megawati melihat event olahraga itu sebagai event politik, bahkan event ideologi. Dan di dalam hal ini, kalau kita lihat pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, memang ada pesan yang sangat kuat tentang sikap anti penjajahan yang termuat di dalam konstitusi kita. Apalagi kemudian Presiden Soekarno, presiden pertama di Indonesia, telah memperlihatkan semangat anti penjajahan yang kuat, bahkan dibawa ke alam kubur. Dan karena itu Megawati sebagai anak biologis dari Bung Karno tentu tetap memegang teguh pandangan ideologis yang diwariskan bukan saja oleh Soekarno, akan tetapi juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi kita. Nah, karena itu Megawati Soekarno Putri berusaha mencegah munculnya pasukan Israel. Dalam konteks ini adalah pasukan sepak bolanya untuk bertanding
di Indonesia karena Israel sampai dengan saat ini telah dianggap sebagai salah satu bangsa yang menjajah Palestina, dan karena itu secara konstitusional bertentangan dengan jiwa keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Tapi apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah bahwa respon dari publik, dan saya mengira respon dari publik ini sebagian besar adalah berasal dari generasi muda, dari generasi netizen. Respon mereka adalah tiba-tiba menolak kehadiran Ganjar Pranowo secara politik. Karena Ganjar Pranowo itu telah dianggap menjadi pada waktu itu salah satu calon presiden dari PDIP. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo melalui survei-survei itu mengalami penurunan, sehingga kemudian mungkin ada rasa kecut juga di dalam diri Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu dan tidak bisa menggambarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Megawati dengan melihat menurunnya popularitas Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden akibat usaha Ganjar Pranowo melarang atau tidak mendukung pelaksanaan pertandingan bola dunia U17 di Indonesia hanya karena akan diikuti oleh kesebelasan Israel. Penurunan dukungan terhadap Ganjar Pranowo seperti yang ditangkap oleh survei-survei itu lah yang saya anggap sebagai riak yang terjadi pada politik domestik. Nah, untuk sementara kita bisa mengatakan bahwa ini perkembangan pada lapis kulit-kulitnya saja. Jadi mungkin bisa saja bersifat artificial. Akan tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa penolakan terhadap popularitas Ganjar Pranowo itu sekaligus menunjukkan telah terjadi proses pelembekan semangat ideologis di kalangan publik Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahkan pada masa Orde Baru sekalipun, ketika modernisasi itu dijadikan sebagai tonggak utama bagi proses pembangunan ekonomi, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan terhadap pembebasan Palestina dari cengkeraman dan penjajahan Israel itu sangat kuat, dan tidak satu pun dari rakyat Indonesia itu yang berpikir sebaliknya, bahwa mereka kemudian juga kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. It's okay, Tetapi ketika Orde Baru berbicara tentang dukungannya yang kuat terhadap Palestina, mereka yang kritis pun setuju dengan tindakan dan kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Kenapa mereka mendukung pemerintahan Orde Baru? Dalam hal ini karena pemerintah Orde Baru itu menentang penjajahan Palestina. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita melihat sesuatu yang lebih mendalam, shifting atau pergeseran yang lebih mendalam tentang wawasan dan kesadaran ideologis dari publik Indonesia, yang sistem tingkah laku mereka maupun sistem berpikir mereka, sistem gagasan mereka itu telah diintervensi oleh proses digitalisasi, lalu kemudian mendorong ke atas munculnya sebuah komunitas apa yang kita sebut sebagai netizen, yaitu warga negara yang telah melek teknologi digital, lalu kemudian berbagai informasi yang mereka peroleh itu lebih banyak sesuatu yang bersifat tontonan, sesuatu yang bersifat rileks, sesuatu yang bersifat menggembirakan. Dan di dalam konteks ini, salah satu yang menggembirakan itu adalah pertandingan bola dunia U17. Mereka tidak peduli apakah itu yang hadir Israel, maksud saya kesebelasan Israel atau tidak, itu tidak penting, tetapi yang dipentingkan di situ adalah sifat dari tontonan yang akan mereka nikmati. Inilah menariknya proses digitalisasi tadi dengan apa yang bisa kita sebut sebagai pendangkalan ideologis. Tidak satupun dari kalangan netizen itu yang kemudian mendukung Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo
menolak terjadinya pertandingan sepak bola U17 di Indonesia. Karena Indonesia pada waktu itu adalah tuan rumah. Di dalam konteks ini ada ya hubungan yang bersifat langsung antara proses ya digitalisasi yang mendorong munculnya sebuah sikap dan tingkah laku ya, generasi baru di dalam masyarakat, lalu kemudian terjadinya erosi ideologis di tengah-tengah mereka gitu. Nah, pertanyaan yang paling pokok adalah begini, apakah kemudian kita melihat bahwa pada akhirnya Megawati Soekarno Putri menjadi penahan tunggal dari proses deideologisasi yang berlangsung. Ini perlu sekali saya tekankan, karena seluruh partai-partai politik tidak ada yang berbicara. Atau lebih tepat, seluruh pemimpin-pemimpin dari partai politik itu tidak ada yang berbicara tentang kedatangan kesebelasan Israel untuk bertanding di Indonesia, kecuali Megawati. Bisakah kita katakan bahwa Megawati sampai dengan detik ini tetap ya, mempertahankan sikap ideologis yang memang berbasis ya pada pandangan konstitusi, tetapi pada saat yang sama melalui proses digitalisasi sebagian besar dari masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berasal dari netizen seperti yang telah saya katakan tadi, dengan definisi seperti yang saya katakan tadi, itu telah ya melumerkan sikap ideologis mereka karena ada intervensi teknologi di dalam struktur kehidupan mereka. Inilah sebuah persoalan yang paling mendasar yang harus kita lihat dewasa ini, karena sekali terjadi proses deideologisasi, maka kemudian akan ya terjadi pula proses, saya harap tidak, Pancasilaisasi, lalu kemudian proses deagamaisasi di dalam masyarakat, dan kemudian seluruh struktur kehidupan itu mengalir begitu saja kosong tanpa dasar yang ada gitu. Nah, di dalam konteks inilah kita mengenang Megawati sebagai satu-satunya tokoh politik yang berusaha terus mengingatkan kita tentang ketaatan terhadap ideologi dengan berbagai kritik tentu saja yang bisa kita tujukan kepada tokoh yang sering saya sebut Mbak Megawati.